nggak bergesekan ya, si nggak ada bunyi. Dia kalau itu dia ada bunyi sok 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 kayak kan. Ini sih aman. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Balik lagi channel gue, Pian aja 91. Oke, hari ini sebenarnya ini gue baru video ya, tadi nggak mau gue videoin gitu. Gue pernah ada cerita atau pernah lihat video short gue tentang apa namanya, kompresor AC. Jadi gue ganti kompresor AC Cherry Kiki gue ini pakai punya Grand Max. Tapi waktu itu kan gue masang ngepasin dudukannya sama apa namanya, bikin lekukan selangnya itu gue di tukang AC. Dan magnet pulinya gue minta kencengin, gue udah pasangin pulinya, gue udah pasangin, tapi gue minta kencengin si baut centerpiece nya, tapi hilang ternyata. Akhirnya mau nggak mau gue bongkar lagi si Cherry Kiki ini, gue beliin lagi magnet masterpiece nya itu ya. Nah, oke, jadi gini, sedikit gue bahas. Sebelumnya ternyata Cherry Kiki gue ini pakai kompresor AC punyanya Atos. Udah dirubah jalurnya seperti ini gambarnya. Nah, jadi gue harus rubah si nepel-nepelnya itu ke yang nepel tancap tanpa palepnya lagi. Modelnya seperti ini ya. Nah, yang gue pegang ini kompresor awal Cherry Kiki gue. Pas gue pegang itu pakai punyanya Hyundai Atos. Hyundai Atos itu dia pakai palep ini, pakai palep. Nah, sebetulnya kalau gue pakai punyanya si Baleno, kemarin gue sempat beli Baleno kayak gini, tapi nggak ada palepnya, nggak ada palep ininya. Akhirnya gue nggak jadi pasang, gue minta tuker lagi sama si supplier kompresornya. Kalau mau tahu gue beli di mana, nanti linknya gue taruh di bawah. Rekomen, asik orangnya. Ya selama barangnya masih mulus, dia mau kok tuker gitu. Dan gue tuker dengan harga yang sama. Nah, yang gue bahas itu sekarang nih, gue ganti centerpiece ini nih. Centerpiece ini sih punyanya ya si ini ya, Atos ya. Sedikit informasi, Atos dan Escudo atau punyanya Cherry ya, original ini PNP sama, si masterpiece-nya ini pun sama. Jadi ini pakai punya Atos, ini nepelnya seperti ini, dia miring-miring seperti gambar yang tadi. Jadi ini gue gak bisa pakai, akhirnya gue ganti selangnya. Itu lumayan harganya, kalau gue bilang gue sempat ketipu juga itu sama tukang AC, harganya gila. Gue bikin selang seperti itu aja sama mapres dudukan, lumayan kenanya, angkanya hampir sejutaan ya. Gila gue bilang sih, karena gue tahu harga nepelnya itu berapa ya. Tapi ya udahlah, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini kakinya, ini model kaki 3, model kaki 3 ya, 2 di bawah. Nah, buat kalian yang Cherry Kikinya mau upgrade ke punyanya Avanza atau punya Grand Max yang kakinya 3, ini lebarnya segini, ini masih masuk di dudukannya Cherry Kiki tanpa modif. Tapi kalau pakai punya Avanza dia lebih kecil. Dia lebih kecil kayak gini, atau punya Grand Max yang gue pakai dia lebih kecil. Jadi dudukannya itu dipaper saja yang bagian depan. Terus disamain sama, saran gue sih pasang dulu pompa power steeringnya, baru kalian samain gitu buat supaya si pendelnya ini pas gitu, ya kan? Yang penting kaki 3 sih. Kalau kaki 3 sih modif-modif kayak gimana juga masih oke lah. Terus palanya yang gue pakai di mobil itu pakai punya Avanza All. Nah yang gue bilang ini yang ini bisa hilang karena si baut ini kan ada pengunci bautnya, baut 10 ya, baut 10 ada ringnya. Di sini pun ada ringnya. Ini ringnya pada hilang semua, sisa 2 biji doang. Ini copot karena nggak dikencengin ternyata sama tukang AC-nya. Kecewa banget gue. Jadi gue ori Denso, jadi mau nggak mau gue beli lagi, tapi karena apa, budgetnya nggak ada, akhirnya gue beli yang imitasi lah, yang KW kayak gini.
Nah ini gue beli yang KW, udah gitu nggak dapet ringnya, akhirnya hasil gue harus akal-akalan bikinin ringnya. Nah oke, sebelum gue lanjut videonya, nantikan dulu video ini, jangan lupa like. Oke, sebelum gue lanjut videonya, klik dulu tombol. Oke, sebelum gue lanjut videonya, klik dulu subscribe, like, serta share video ini. Jangan lupa hidupkan notifikasi lonceng Anda, oke? Oke, ngopi dulu lah. Capek juga ngebaca ya kan? Ngopi dulu, gengs. Nah, oke, Jack. Jadi gue itu kemarin gini nih. Gue agak kebingungan karena ini kan pakai ring nih dalamnya. Ringnya jumlahnya harus beberapa biji gitu kan. Ring originalnya sisa 2, yang tebal sama yang tipis gitu. Nah, gue beli ring di pasaran itu, di toko dekat rumah gue itu jarang banget ada yang model segini. Kira gue dapet yang gede, lubangnya sama untuk buat 10, tapi nih ya, lubangnya sama buat 10, tapi lebar ini beda nih. Jadi hasil gua harus papras supaya bentuknya sama kayak gitu. Ya gua papras pelan-pelan pakai gerinda, alhamdulillah jadi. Tapi kan ribet. Permasalahan itu ribet. Gua harus pasang centerpiece yang posisinya terpasang di jari kiki. Kalau kalian tahu jari kiki itu tempatnya serba sempit. Oke. Jadi gua dari tadi ngepasin ini terlalu jauh, terus terlalu dekat. Kalau terlalu dekat imbasnya jadi ini ya, pada saat kita nggak nyalain AC, si durinya itu bersentuhan sama ini, sama si centerpiece-nya ini, jadi bunyi serok gitu ya. Tuh ini kemakan bunyi karena tadi itu jadi baret kayak gini. Nah kalau kejauhan dia nggak mau nyetek, dia nggak mau main otomatisnya. Caranya gampang banget. Kita langsung ke TKP-nya aja yuk. Oke. Ini keadaannya masih terpasang. Gua nggak copot sama sekali. Jadi mau nggak mau ya harus dirogoh-rogoh ini supaya masukin. Nah, untuk nyopotin atau ngebuka atau ganti ini untuk kencengin itu gampang banget caranya. Pasti dulu. Sebentar. Oke, di sini udah ada kabel yang gue sambung ke flash aki. Flash aki ini langsung aja sambung ke flashnya si magnet atau flashnya si kompresor. Karena masanya itu kan udah kemasak bodi, jadi ini langsung ke sini. Kalau lu sambung itu, dia akan terjadi kemagnetan dan ini akan mudah untuk kita ngencengin baut tanpa kita tahan bulinya. Jatuh lagi. Kalau ada yang nanya, itu berapa ya om jumlahnya untuk supaya nggak ngegesek gitu antara centerpiece sama si puli kompresor? Jumlahnya itu varian sih ya, macam-macam, tergantung ketebalan ini mungkin ya, atau tergantung ini. Jadi kalian tinggal pasin aja, atau kalian sudah masuk putar-putar, kalau dia ada gesrek bunyi lebih baik ditambahin lagi. Karena originalnya ring si centerpiece itu biasanya kalau bawaan ya, yang gue dapat dari kompresor itu 5 ring tipis, 1 ring tebal. Nanti itu tinggal dicocokin aja. Tapi karena ini ring tebal semua, jadi ya dipasin pelan-pelan gitu. Yang gue bilang dia akan menjadi daya magnet itu nih, kalau plusnya ini gue sambung, dia ada gerak nih, tuh ya, dia ada gerak. Nah gue coba, itu keras tuh. Nah ini kayaknya ada nyangkut kayak gimana ini, jadi kalian bebas, enak nih, tinggal ngencengin aja nih, tuh nggak usah pakai tracker lagi. Cuman ya agak gimana ya, kuncinya kan nempel. Oke. Nah ini tuh tinggal gini aja tuh, ini nggak rata kan.
Ah, di sini ada kayak nggak mau nempel, kejauhan kayaknya ringnya itu. Oke, kita coba hidupin dulu mesinnya. Oke, mesinnya ini gue mau hidupin dah. Kita lihat pulinya bergesekan apa enggak. Nah, ini sih nggak bergesekan ya, si nggak ada bunyi. Dia kalau itu dia ada bunyi, sok kayak kan. Ini sih aman, nggak gesekan. Coba dihidupin AC-nya. AC-nya dihidupin, kipasnya, terus tombol AC-nya dihidupin. Nah, ya kan, ini AC hidup nih, barengan sama kipas. Berarti dia udah terjadi apa namanya, dia udah mau nih. Berarti ringnya pas yang gue kasih ya, yang tebalnya 3, yang itunya 1, yang modipan 2 dia. Oke, malesnya itu kan bongkar-bongkar ya. Jadi gua harus lu sini dah, Mat. Nah, ini ntar pada saat ini kan lagi on nih, ntar dia pas itu dia ngejauh sendiri ya si magnetnya. Coba gas sedikit deh. Nah, ini dia masih hidup nih, si kompresornya masih hidup karena dia belum memenuhi syarat, termostatnya itu belum memenuhi syarat dinginnya yang ada di evaporator ya. Nanti kalau di evaporator suhunya udah oke, nanti dia akan cut off sendiri dia. Kita tunggu dulu apakah dia cut off. Ini kompresornya si Grand Max ya, nggak kelihatan sih ya. Coba gue coba zoom ya, Nah, kakinya di sini yang gue modif sedikit, coba gue center ya sebentar. Nah, oke, itu kakinya ya. Ini kaki kompresornya yang kecil kan, jadi dudukan itu harus dipapras sedikit. Agak sini senternya, agak dalam. Nah, agak ke kompresor, coba biar kelihatan. Nah, pokoknya seperti itu. Dia kita papras sedikit. Oke, ini belum cut off. Udah. Nah, ini nggak bikin ikutan sih, cuma bikin pegangan aja. Ini originalnya Grand Max ya. Denso originalnya Grand Max yang ada di video tersebut ya. Nah, ini selang bikin nih. Nah, ini dia lagi ngegesrek kan? Gesrek. Dia lagi off, ini ngegesrek dia. Berarti ringnya kurang. Dia nggak boleh ngegesrek kayak gini nih. Ada suara gesrekan. Ya. Nah, suara gesrekan dan si pulinya ikut muter dikit. Dia harusnya nggak boleh kayak gitu. Coba dikasih kita biar dia vakum. Nah, dia belum hidup lagi nih kompresornya. Nah, yang muter kan, harusnya dia muter nih. Tapi kayaknya kurang deh. Nah, ini putus lagi. Ini agak bermasalah nih berarti nih. Ini kayak gini jangan dipaksain ya, ini harusnya hidup. Karena dari si termostatnya itu di atas sudah mengharuskan si kompresor hidup. Tapi ini belum. Jadi ini nih yang bahaya nih kalau diterusin kayak gini terus. Nah, ini centerpiece-nya udah gue copot lagi tuh kan, yang sebelah kan. Ini perkara ring yang nggak bener, ini hancur. Kalau ini gue terusin, si gulungan magnetnya itu hancur ntar, yang ada kebakar. Dan sering terjadi gulungan magnet AC kompresor itu jebol karena centerpiece bermasalah. Ini nih kalau centerpiece-nya KW. Ini KW ya, bukan ori Denso. Ini KW. Dan biasanya dia suka nggak stabil dia ini. Gue keselnya itu panas banget. Gosong sebelah tuh makan. Gue nggak tahu ini nggak rata tuh. Oke, jadi kayak gitu kalau permasalahannya ring yang nggak bener.
apalagi centerpiece yang abal-abal kayak gini ini itu panas banget karena ininya bermasalah gitu, nggak apa namanya, nggak center banget gitu centerpiece itu. Dia kan main tuh pada saat dia vakum itu kan yang gerak semua. Oke, ini main lah ya, ini main cetek keluar masuk gitu, keluar masuk si kompresor itu supaya menggerakkan si yang di dalam kompresor ini, entah dia model piston atau dia model rotari. Jadi yang menggerakkan si kompresor itu ya ini, karena terjadi kemagnetan di sini, si masterpiece ini ketarik dan membuat si kompresor ini ikut bergerak. Tapi kalau ringnya nggak benar ya kayak gitu imbasnya. Dan apalagi kalau ada yang suka rusak si itunya ini, sebentar ini bisa coba ya, ini sih gua nggak kunci ya, keras. Nah, ini gua nggak kunci kan. Nah, ini kalau kalian sering terjadi kerusakan kompresor rusak ngorok, biasanya itu terjadi, kalau yang gue alamin ya, gue yang ngalamin itu terjadi pertama gara-gara si bearing ini rusak, didiemin sekali atau nanggung lah gitu kan, biasa kan kebiasaan orang Indonesia nanggung gitu. Imbasnya ya ke kompresor yang gue alamin kayak gini, kompresornya tuh jadi ngorok, kompresor ngorok terus muncul gram-gram gitu, kompresor ngorok muncul gram-gram, dan magnet ini bisa merusak ini juga ternyata. Apa namanya, bearing ini bisa merusak ini juga nih, bisa merusak si magnetic fluidnya nih ya. Ini kebakar, magnetic fluidnya kelihatan kebakar ya, beda banget kalau original itu ya lebih, maksudnya kalau dia bagus atau dia sehat itu nggak kayak gini. Ini kebakar. Kalau ini kebakar imbasnya apa? Yang gue alamin imbasnya itu AC nggak dingin, apalagi di siang hari itu dinginnya kalah sama panas mesin. Pokoknya kalau udah panas mesin apa, dan kadang-kadang dia suka hilang dinginnya, padahal gue udah ganti ininya tapi tetap dia ngorok. Hasil gue bongkar semuanya kemarin itu, gue bongkar yang dari mulai evaporator terus kondensor, semua lah, semua sistem AC gue bongkar. Gue ganti kompresornya, tapi kondensor gue nggak ganti. Gue ganti itu cuman apa ya, filter dryer, seal-sealnya AC, kompresor. Yang lainnya itu gue passing atau gue cuci pakai Pertalite ya. Dapat rekomendasi seperti itu, gue coba ya, alhamdulillah berhasil untuk meminimalisir budget. Jadi jangan pernah ganti kompresor AC kalau jalurnya itu nggak lu bersihin, karena imbasnya nanti kompresor AC-nya akan rusak lagi. Oke, di sini gue nggak menggurui, di sini kita saling berbagi, di sini kita saling sharing. Kalau ada yang tahu tentang AC atau ada pakarnya yang bisa bantu gue, komen di bawah gimana caranya ngakalin ringnya. Karena ini gue coba akalin ringnya ya, nah, mungkin nanti gue akan share lagi kalau udah berhasil. Kesel sih, kesel. Keselnya kenapa? Karena gue udah habis budget lumayan. Ya lumayan ya, walaupun gue ngerjainnya itu sendiri. Walaupun gue ngerjainnya sendiri, tapi udah lumayan budget yang gue keluarin. Ya alhamdulillah kemarin pas ini barengan juga handphone gue pecah gitu. Gue lagi narik, handphone gue pecah. Terus mobil gue sempat overheat karena selang radiatornya ternyata bocor. Ditambah lagi centerpiece yang hilang di jalan tol. Gila kan? Karena gue bikin selang AC itu mahal banget, gila. Sampai 700.000, hampir sejuta gitu. Belum ditambah yang lain-lain, belum gue isi freon. Memang mahal budgetnya, tapi ya oke lah. Itu udah sistematis dagang, sistemnya marketing. Yang namanya jualan itu keuntungan. Gue juga ngambil untung kok kalau saya bisa atau gimana. Cuman coba lah lihat dulu. Ya tapi oke lah, thank you banget. Tapi sorry banget bang, jadi gue nggak bisa rekomendasiin gitu. Gue hanya merekomendasiin supplier si kompresor. Linknya ada di bawah, kalian bisa lihat aja. Ini tinggal ganti ringnya aja ya. Ini sih udah jelek sih, dan ini nggak bisa pakai. Kalau punyanya si ini lebih besar, ini lebih kecil, ini nggak bisa pakai ini karena nggak mungkin bisa muat gitu.
udah beda jenisnya. Nah, oke, gue berbagi aja kayak gitu. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terus komen di bawah buat yang tahu, kita saling berbagi ilmu. Oke, nanti gue akan lanjut tapi kayaknya mendung gitu. Oke, stop dulu. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta share video gue. Jangan lupa hidupkan notifikasi lonceng Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.